Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di sini saya hadir bukan di channel saya. Kali ini saya hadir di channel teman saya Dirta Dharma Andini. Ah, sebenarnya ini suatu kejutan, mungkin ya. Pas teman-teman klik judulnya kok tiba-tiba yang muncul kok suara cowok ya, bukan suara cewek. Di sini saya Rino Jeffriansyah hadir di channel Dirta Dharma Andini. Kebetulan ini challenge kita berdua. Jadi saya membuat konten untuk Dirta dan juga sebaliknya Dirta membuat konten untuk saya. Nah, kali ini saya di konten Dirta akan mengajarkan kepada teman-teman semua, bukan mengajarkan lagi sih, lebih tepatnya menginfokannya atau cara menggunakan Chat GPT atau Chat GPT AI di ponsel Android. Nah, yang sering teman-teman temukan di tutorial yaitu menggunakan laptop, komputer serupa dengan itu. Nah, di sini saya akan menemukannya menggunakan Android. Di sini saya menggunakan browser Chrome ya, bawaan dari Android itu sendiri. Nah, tapi sebelum lanjut, seperti biasa di channel saya pun juga di sini pun juga tetap sama. Jangan lupa klik subscribe channel ini, channel Dirta Dharma Andini ini, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, mari kita mulai buatnya. Saya pertama-tama masuk dulu ke browsernya. Saya langsung ke browser aja ya. Jadi, nah baik. Di sini saya udah berada di browser. Saya akan mengetikkan alamatnya. Di sini saya menggunakan keyboard eksternal ya untuk mempercepat. Di sini saya akan mengetikkan websitenya chat.openai.com/chat atau dieja CHAT, saya ulang lagi, CHAT titik OpenAI OPENAI ya, OpenAI dot atau titik com com ya atau .com slash atau garis miring chat lagi CHAT. Jadi chat.openai.com/chat. Di sini saya akan ketikkan alamatnya. C10 h sebgep chat o n a 9 idh 10 edh pedh ostitn a c h a sebgep chat o e n a 9 openai o m com 5 c 5 h a 4 a web view keyboard disembunyikan 20%, 80%. Oke, saya udah buka websitenya. Saya langsung enter. Tidak ada default Chat GPT. This Microsoft. Our goal is lampu while we next beranda tombol koneksi shop in mulai chat open connect Chat GPT judul 2. This is a free research preview. Microsoft. Our goal is lampu while we next tombol. Wah, tampilannya tiba-tiba berubah. Udah next saja. Next tidak ada while we have safeguards in place. The system next beranda chat opsi like chat web view open sidebar tombol chat tombol Chat GPT judul 1 examples got any creative how do we make capability remember allows train to limit it may occasionally generate in may limit kotak edit ketuk nggak perlu. Tadi rupanya dia nggak tahu kemana tuh kursornya, tiba-tiba kok disuruh next. Nah, jadi kita langsung ke teksnya. Ini ada teksnya. Tombol kotak edit limited kotak edit menampilkan keyboard braille. Nah, di sini misalkan saya pengen dibuatkan cerpen lucu lah ya. Bagaimana cara membuat si AI ini untuk membuat sebuah cerpen? Tentu kita harus punya semacam
kode, bukan kode sih ya, lebih tepatnya kata kunci untuk bisa si AI ini untuk membuatkan cerpen. Kita nggak mungkin suruh dia langsung to the point, kita pengen buatkan cerpen Budi ke pasar misalnya gitu ya, nggak bisa. Dia pasti Budi ke pasar tuh maksudnya dia tuh apa. Nah, supaya yang maksud kita itu adalah cerpen, maka kita harus menulisnya buatkan cerpen dengan judul misalkan Budi pergi ke pasar, atau dengan kalimat Budi pergi ke pasar, atau dengan apa yang mau diinginkan, nggak hanya cerpen, artikel atau apa. Saran saya sih untuk AI ini jangan digunakan untuk konsultasi ya. Nanti saya jelasin lagi deh maksud apa nggak boleh digunakan untuk konsultasi. Kita praktek dulu. Kita akan coba bikin cerpen, judulnya buatkan cerpen lucu aja deh, mas usah pakai karakter siapa, terserah dari si AI nya mau apa. BUAKAN buatkan, CERPEN cerpen, LUU lucu. Oke, Limited saya knowledge udah enter sih, tapi apakah dia ini? may limit trade allows user nggak to mau dia. limit capability. Berarti ada tombol yang saya tekan. Mengedit tombol. Nah, Ketuk 2 kali ini ada untuk tombol yang nggak terbaca. mengedit. Buatkan chat GPT 3 tombol. Ini, Mengedit kita tombol. yang ketik di sini. New chat, one view. Open sidebar, new chat, tombol. Rhino, dot. Buatkan cerpen lucu. Kotak edit. Oke, dia sedang loading nampaknya. Buatkan pada Nah, itu dia. pada suatu hari yang cerah. Nah, pada satu hari yang cerah. Kotak pada suatu hari yang cerah di sebuah desa kecil ada seorang pria bernama Budi. Lah, kok tahu dia? Padahal saya nggak menuliskan itu si Budi. Lah, dia Budi. Waduh, kenapa dengan Budi? Karena teman saya Budi Hardian itu seorang stand up comedy, maka sekarang namanya jadi sering dimasuk-masukin ya. Sorry ya Bud. Soalnya namamu familiar banget sih. Suatu hari, Budi memutuskan untuk mencoba keberuntungan pada kotak edit. Suatu hari, Oke, kayaknya udah selesai kayaknya. kotak edit. Koma tombol dinonaktifkan. Oh, apakah udah? Kotak suatu hari, Budi memutuskan untuk mencoba pada buatkan cerpen setelah beberapa Oh, saat. masih. Kotak edit. Setelah beberapa koma tombol dinonaktifkan. Masalahnya kita nggak tahu. Soalnya Android ini sedikit kurang akses sebenarnya untuk bukan kurang akses ya. Maksudnya agak sedikit kurang nyaman sebenarnya. Kalau di laptop kan dia ada tanda-tanda. Tombol chat GPT titik free Kayak waktu ketika perusahaan stop gitu kan. Kalau kita misalkan kita nggak mau, kita stop sampai sini aja, kita stop, dia akan stop. Ini kan nggak kebaca. chat tombol. Koma tombol dinonaktifkan. Kotak edit. Koma tombol Mungkin ini kan tombol. tombolnya saya nggak tahu, saya nggak kebaca. Nah, biar aja dia masih mengetik. Kotak edit. Ya teman-teman mungkin yang lihat bisa baca ya. Tapi saya nunggu dulu Orang-orang di kotak. biar nyaman bacanya. Orang-orang di sekitar Budi berteriak dan kotak edit. Sih. Ya namanya juga gratisan ya. Tapi sesuatu yang gratisan juga katanya yang bukan yang gratisanmu juga sama aja sih. Respon mungkin agak lebih cepat, tapi katanya sih kayak gitu aja. Oke, nunggu kah? Apakah ada selesai? Orang-orang di sekitar Budi berteriak dan tertawa sambil mencoba menolongnya keluar dari kolam. Ketika akhirnya ia berhasil, kotak edit. Masih kah? Oh, masih bunyi terus. Dari tadi topik saya masih bunyi. Orang-orang di sekitar Budi berteriak dan tertawa sambil Oke, kita baca yang atasnya aja dulu ya. setelah pada suatu buatkan cerpen lucu. Oke. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah desa kecil, ada seorang pria bernama Budi yang sangat malang. Setiap kali ia mencoba melakukan sesuatu, selalu terjadi kejadian lucu dan menggelikan yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Suatu hari,
Budi memutuskan untuk mencoba keberuntungannya dengan bermain lotre. Oke. Setelah beberapa saat, Besar dong. Setelah beberapa saat, hasil pengundian akhirnya diumumkan. Budi memeriksa nomornya dan menemukan bahwa ia memang memenangkan hadiah utama. Dia merasa sangat senang dan segera melompat ke udara, tetapi sayangnya, ia melompat terlalu tinggi dan jatuh ke dalam sebuah kolam ikan yang berdekatan. Orang-orang di sekitar Budi berteriak dan tertawa sambil mencoba menolongnya keluar dari kolam. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari kolam, ia melihat hadiah lotre yang dipegangnya telah terjatuh dan terkena air. Dia merasa sedih dan kecewa, tetapi kemudian dia merenung sejenak dan berkata kepada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa, setidaknya saya masih bisa membawa pulang hadiah perut ikan." Boleh. Semua orang di sekitar Budi terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Mereka merasa kasihan dan lucu dengan keberuntungan buruk yang selalu menimpa Budi. Namun, meskipun kejadian lucu itu terjadi, Budi masih tetap bersyukur karena ia memiliki semangat yang kuat dan selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian. Tombol. Oke. Ya. Cukup menghibur ya untuk ceritanya. Untuk sebenarnya AI ini kan sudah dibilang, saya tutup dulu ya. Saya kembali ke beranda aja deh. Layar depan. Ketuk Ya. 2 kali untuk Seperti yang dibilang kan dia adalah model bahasa ya. AI ini sebenarnya cocoknya memang untuk konten kreator. Cuma tujuan dari itu adalah bukan untuk menjadikan si AI ini adalah sebagai jadi misalkan kita membuat konten nih, artikel atau apa, jangan menggunakan semua dari apa yang ditawarkan oleh AI itu menjadi konten kita. Kita sebagai manusia juga harus kreatif untuk bisa mengedit, karena ya tentu dari bahasa AI juga masih ya standar sekali kalau bagi saya ya untuk menilai dari bahasa. Tapi bukan masalah standar bahasanya cukup standar, tapi adalah di sini teman-teman seolah-olah kehilangan kreativitas ya. Memang dia untuk disuruh buat artikel apa, itu buat teman-teman blogger atau teman-teman apa, itu sangat bermanfaat. Cuma kita diberikan oleh Tuhan adalah sebuah otak yang sangat mahal ya. Otak itu tidak bisa dibeli. Jadi manfaatkan otak kita ini untuk bisa berpikir. Gunakanlah semaksimal otak kiri dan otak kanan kita ini untuk bekerja. Mungkin teman-teman yang belum paham, mungkin dengan profesi yang misalkan dunia penulisan atau gimana, bisa belajar sedikit-sedikit. Boleh kita belajar dari AI, cuman jangan terlalu tergantung dengan AI. Bisa dikembangkanlah dengan search engine lainnya, misalkan dengan Google atau dengan dari Microsoft melalui Bing-nya. Jadi jangan sampai AI ini disalahgunakan. Jangan sampai kita ini malah dibodohi sama teknologi ya. Harusnya kita ini pintar dengan teknologi, tapi kita malah dibodohi sama teknologi. Karena belum tentu informasi yang dia berikan adalah akurat. Saya pernah menulis di artikel di inviar.com. Saya menulis tentang AI melawan otak alami ya. Kecerdasan buatan melawan kecerdasan manual manusia ya, human. Nah, di situ saya coba membuat sebuah pencarian informasi ya tentang sebuah game yang cukup terkenal saat di masanya 2016, game Mobile Legends. Saya tanya apa itu game Mobile Legends. Dia menjelaskan ini dari Domino. Game ini memang game untuk tunanetra gitu ya. Cuman dia menginformasikan bahwa game ini diperankan oleh seorang Edward Blake, benar namanya Edward Blake, yang ditemani oleh putranya bernama, saya agak lupa namanya siapa, tapi bukan Louis itu kan kuasanya Louis ya, aslinya itu putrinya bernama Louis, itu namanya bukan Louis. Malah yang ceritanya itu
si kita Edward Black itu menyelamatkan istri si putra kita ini, anak kita ini, yang nama istrinya itu adalah Louis dari tangkapan si Thor, apa sih nama itu, Thor ya. Kalau aslinya kan kita menamakan istri si Edward Black ini sama putu kita Louis, ceritanya gitu. Putunya Edward Black namanya Louis. Nah di situ informasinya udah ngarang nih, tapi dia nggak pede menyampaikan informasinya, padahal itu salah. Nah apalagi teman-teman yang masalah berkaitan dengan kesehatan, nah kan jadi misalkan wah flu sakit apa ya. Nah teman-teman di sini ketik di AI itu flu apa obat untuk sakit flu apa. Nah dijawablah dengan AI dengan PD-nya misalkan gitu. Memang sih ada beberapa penemuan dia bilang AI dia tidak sanggup menyampaikan itu karena itu lebih batas, tapi kadang kalau dipaksa itu dia mau gitu loh, bisa gitu loh. Nah cuman kalau kita mungkin misalkan kita pekerjaan kita adalah misalkan sebagai penulis, kita tahu kok ini salah nih dalam informasinya ini. Kita sebagai gamer kita tahu informasinya ini salah nih, tapi bagaimana kita yang bukan di profesi tersebut mencoba mencari tahu informasi di profesi yang lain. Ya tadi misalnya kita sakit, ternyata sakit flu misalkan, di AI menceritakan obat ini, ternyata obat ini adalah obat untuk asma atau untuk orang sakit lambung. Jadi kan sesat jadinya ya. Jadi untuk AI ini sebenarnya tujuannya adalah untuk kalau saya pribadi untuk AI ini adalah digunakan untuk memacu semangat, membuka imajinasi. Kadang-kadang kan kita sering kali kalau teman-teman yang penulis khususnya mengalami mental block ya, bingung mau gimana, mencari inspirasi dari mana. Nah boleh gunakan AI ini untuk mencari inspirasi, tapi bukan berarti harus digunakan konten tersebut. Kita bisa mendapatkan inspirasinya, kita bisa memodifikasi dengan otak kita ini, dengan otak kita yang dikasih oleh Tuhan secara cuma-cuma ini, kita pakai ya, kita pakai dengan baik, maka hasil kita yang kita dapatkan tuh lebih puas. Saya jujur, kalau kita membuat sebuah karya apapun itu dengan alami dari diri kita sendiri, kita boleh memang menggunakan bantuan teknologi untuk mencari inspirasi, tapi bukan berarti menggunakan 100% keseluruhannya atau lebih dari 60%. Bagi saya itu jangan ya. Gunakanlah otakmu semaksimal mungkin, jadilah orang yang cerdas. Jangan sampai kita ini dibodohi sama teknologi. Kita ini harus lebih pintar dari teknologi. Kita ini jangan dibudahkan sama teknologi. Jadi AI ini sangat bagus untuk menghibur, untuk mencari inspirasi, tapi tidak untuk digunakan untuk konten yang sifatnya mungkin komersial, kecuali konten komersialnya adalah menggabungkan AI dengan kemampuan kita butuh inspirasi, itu silakan. Nah sekian untuk tutorial atau demo dan juga penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat ya untuk semuanya, tidak hanya channel ini maupun channel lainnya juga yang menonton dari content creator yang lain. Jadi gunakanlah AI dengan bijak. Kecerdasan buatan itu memang sangat luar biasa, cuman jangan sampai kecerdasan alami kita, otak kita dikuasai oleh teknologi dan akhirnya kita menjadi orang yang paling bodoh di dunia, dan akhirnya kita mudah ditipu dengan teknologi. Harusnya kita lebih pintar dari teknologi, karena kita yang menemukan teknologi, harusnya kita bisa menguasai teknologi dengan sempurna, ya kalau tidak mendekati sempurna. Oke, saya Rino Jefriansah, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman yang lainnya jika ini sangat bermanfaat. Jika ada kritik atau saran, silahkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa mungkin di video Data Adam Maldini selanjutnya. Saya kebiasaan ngomong channel di saya channel di
ending di channel saya ya. Tapi nggak apa-apa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.